Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang coba lagi Xiaomi Mi EU. Basisnya di MIUI 12.0.2 yang sudah stabil, versi basis Cina. Ini custom ROM-nya. Nama perangkatnya IN 2013 di tipenya. Dan ini Android sudah Q, sudah Android 10 dengan tingkat keamanan di bulan 7 2020. Ini dimana dia udah kernel Acne stabil EAS. Ini developernya, kemudian ini sudah ada bahasa Indonesia dan lumayan ada kostumisasinya di mana di EU interface. Di sini kita bisa lihat ini tempat update-annya. Kemudian ini modified-nya yang portingan. Ini ada dynamic system bar. Nah, ini status bar, navigation bar, dan color tint. Jadi kita bisa aturnya di sini. Kemudian gestur, ini kalau kita gunain gestur, bisa lebih gunain tombol. Status barnya kalau kita ngeklik internet button masuk ke mobile network atau apa, status bar style. Nah, ini dia fiturnya. Bisa, ini defaultnya yang kayak biasa Xiaomi, dimana jam sebelah kiri, dan kalau iOS style jamnya di tengah, Pro style jamnya balik ke kiri lagi, dan AOSP style ini jamnya di tengah tapi sinyalnya sebelah kiri ya, sebelah kanan. Kalau dia iOS sinyalnya sebelah sini. Kemudian bisa ngumpulin hari dan tanggal, agak rame tapi ya mendingan gak usah. Kemudian ini dual network icon. Nah, ini bisa jadi dua ataupun jadi satu-satu seperti ini. Bisa jadi dua, dia gabung, ataupun satu-satu. Kemudian ini fitur-fitur yang lain ya, running status bar. Kemudian ukuran jam, kita bisa ngatur ukuran jamnya mau kecil atau besar. Ukuran baterai presentasinya bisa kita atur juga. Ini 12 sih standar yang bagus, dan sinyal juga. Kemudian ini ada fitur lagi sembunyikan notes. Kalau ini untuk Note 5 nggak ada notes. Kemudian kontrol baru model seperti ini yang MIUI 12. Nah, tapi dia agak lemot ya kalau pakai status bar yang itu. Jadi mendingan status bar yang biasain. Nah, seperti ini, icon-iconnya lebih nggak lemot. Ini kemudian bisa use app icon for notification, jadi bisa diatur LTE, ganti sinyal 4G seperti ini. Kita 4G, kemudian kita klik ganti LTE. Kemudian ini koneksi internetnya, tampilkan operator saat dikunci, kemudian cuaca, tutup sekali sentuh. Nah, ini Android style baterai. Kalau baterai Android ini seperti ini modelnya. Kalau yang MIUI dia bulat, bulat seperti ini. Kemudian indikator baterai bisa di dalam, di luar, ataupun tidak ada. Kalau di dalam, kalau di luar tadi. Kemudian icon-icon VPN, Bluetooth, GPS, headset, kalau kita colok di sini dia muncul. Ini bisa disembunyikan. Kemudian ini
fiturnya, displaynya, kemudian blur effect, blur notifikasi, blur control central, folder apps, blur di belakangnya ya. Semakin tinggi semakin ngeblur. Nah, jadi dia nggak transparan lagi. Kalau dia semakin kecil semakin transparan kelihatan belakangnya. Kemudian ini navigasi pulse. Nah, ini fiturnya ya, fitur EU interface di custom ROM ini. Kemudian itu fitur yang lain lagi. Di sini dark mode pastinya ada. Kemudian ini tampilannya sudah yang small ya, ini yang kecil, ini yang gede. Tema bawaannya kita lihat, tema bawaannya standar ya. Wallpaper ada 10 wallpaper kalau mau pakai, tapi bikin lemot. Sekali lagi kalau menurut saya 10 wallpaper ini bikin lemot. Setelan tambahan game turbo, ini ngatur responnya, kemudian ini sentuhan visualnya bisa kita ke ekstrim, makin terang. Yang lain kita lihat lagi, pintasan tombol, ini tombol-tombol biasa ya, fitur MIUI biasa. Ini bahasanya kita lihat ya. Bahasa di custom ROM ini pastinya sudah ada bahasa Indonesia. Jadi custom ROM ini sudah ada bahasa Indonesia ya, sudah lumayan bagus, walaupun masih ada beberapa yang nggak kebaca bahasa Indonesia, masih bahasa Inggris. Kemudian aplikasi bawaannya ini ya, aplikasi bawaannya ada sebagian sudah saya hapus, yang bisa dihapus. Kita lihat di sini screen recordernya. Screen recorder bisa sampai 60 frame per second ya. Jadi screen recorder bawaannya bisa sampai 60%. Setelah itu kita lihat lagi kamera, ini Neocam pakainya. Ini kita coba simpan di SD card, kemudian watermark diaktifkan, dan kita coba foto. Agak lambat ya shutter speednya. Ini hasilnya ya, aman. Kita lihat di video. Video bisa sampai 4K 30 fps ya. Dan ini time slip-nya bisa sampai 1800 kali intervalnya. Kemudian kita lihat di manual ya, shutter speed mentok di 1/2 detik ya. ISO mentok di 3200. Dan sekarang sudah saya tes beberapa aplikasi, dimana kernel Acne pasti clock speednya tinggi ya. Basisnya Acne jadi speednya bisa sampai segini ya, clock speednya. Throttlingnya kita start test, kita lihat performanya dalam 1 menit. Nampaknya ini performanya naik turun terus.
Ya seperti ini ya performanya ya, dalam lebih kurang hampir 1 menit ya, 45 detik. Nah ini sudah saya tes Antutu, 3D Mark, Benz 5, GPU Mark, dan PC Mark, dan hasilnya seperti ini. Ini hasilnya sudah saya screenshot ya. Screenshot. Nah ini hasil Antutunya, hasil Antutu dari custom ROM ini ya. GPU nya segini, CPU nya segini, dan ini dia hasil PC Mark nya. Nah ini hasil 3D Mark maksud saya. Kemudian ini hasilnya PC Mark nya. Ini GPU Mark, dan ini Genspan 5 nya hasilnya. Itu hasil dari custom ROM yang saya pakai. Ini kita lihat manual kameranya sudah support Gcam ya. Dan terakhir kita coba main PUBG Mobile. Kita lihat grafik ini dapat ya, karena digunain Acne jadi bisa sampai 90 frames per second ya. Tapi saya udah coba yang 90 ini di kernel Acne, baik di custom ROM mana, agak frame drop banget. Lebih baik ke ekstrim ataupun ultra aja sih. Jadi kalau dia coba di ekstrim up ya, soalnya kalau dia di 90 lumayan nge-lag. Ini karena mungkin HP-nya gak support juga ya, jadi percuma juga maksain dia 90. Dan ini kita coba terangin dulu sambil coba kita record ya. Lumayan lambat ya proses. Tuh kita cek di record, dia belum muncul dan baru muncul, dan sudah merecord nih. Nah, ini kayaknya kurang cocok soalnya frame dropnya lumayan. Tuh agak patah-patah saat record ya. Saat record agak patah-patah. Kita coba naikin ke 90 ya. Lihat, kita coba naikin 90. Apakah masih patah-patah di record? Masih patah-patah. Patah-patah banget ya. Kayaknya kurang cocok ini ROM untuk main gaming. Coba kita hentiin recordnya. Ini masih di 90 ya, kita coba. Oh lancar ya, kapan nggak di record lancar. Ini masih statusnya di 90 ya. Dan kita coba mainnya lancar masih. Lancar, lumayan smooth kalau nggak sambil record. Tapi kalau tadi sambil record patah-patah banget. Kita lihat dulu hasil recordannya. Lumayan lama ya proses balik
menunya, lihat berat, main berat nih, ngeblank sampai home screennya. Padahal kita cuma buka PUBG tapi sudah ngeblank ya, karena yang lain padahal sudah kita close ya. Tuh kita buka SNF saja, nah lama sekali. Ini recent apps-nya lumayan keren ya, modelnya ini belum saya liatin tadi. Recent apps-nya lumayan keren. Nah, kita coba buka. Tuh seperti ini recent apps-nya. Kemudian galeri ya, ada fitur ngubah, lagi keren tuh yang ngubah ini nih, ngubah langit. Tapi ini karena nggak foto langit jadi nggak kelihatan ya. Bisa ngubah-ngubah langit di sini. Ini fitur lumayan keren ya. Jadi kita bisa ngubah langitnya jadi macam-macam model. Langsung kita lihat dulu tadi recordan sebentar dari gamenya. Ya masih kelihatan patah-patah ya di sini. Tapi memang karena efek game roll tadi jadi agak kelihatan realistis ya gambarnya. Tapi lumayan patah-patah kalau sambil record. Tuh lumayan patah-patah ya. Kemudian itu sudah kita coba semuanya. Nah lihat lumayan lama. Ini memang saya install aplikasi ini aja yang baru. Kalau nambah banyak aplikasi mungkin nambah lumayan lemot ini kalau untuk main. Tapi saat main game sih kalau nggak di record ya standar. Apakah rekomen ini padahal basisnya sudah Android stabil 12 Cina, tapi dia kalau mau penasaran ya coba aja lah. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.